Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini Guru Budi ya. Kali ini Guru Budi akan menerangkan tentang pelajaran perpangkatan ya, untuk SMP kelas 9. Ya, SMP kelas 9 atau SMP kelas 3 di sini ada kompetisi dasarnya menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. Indikatornya yaitu mengidentifikasi sifat pangkat 0 dan pangkat negatif dan menentukan hasil pangkat 0 dan pangkat negatif. Di sini ada soalnya dari 1 sampai 5 ya. Nah, di sini saya akan membahas tentang soal ini ya. Nah, di sini kan nyatakan bentuk berikut dalam bilangan berpangkat bulat positif. Jadi si bilangan ini dinyatakan dalam bulat positif. Bagaimana caranya? Mari kita kerjakan saja. Bagaimana cara penyelesaiannya? Jadi untuk nomor 1A itu adalah 9 pangkat negatif 3. Nah, bagaimana merubah pangkat negatif 3 ini menjadi pangkat positif? Sederhana saja. Jika kalian menemukan pangkat ini berpangkat negatif, maka untuk merubah menjadi positif itu kalian cukup menambahkan jadi 1/9 pangkat 3 ya. Jadi pangkat si 9 ini dia memiliki pangkat negatif. Nah, yang pangkat negatifnya ini kita buat jadi positif. Caranya adalah dengan cara membuat si 9 pangkat negatif 3 ini menjadi penyebut ya. 1/9 pangkat negatif 3. Bilangan berapapun kalau pangkatnya negatif, dia mau menjadi positif, maka dia harus menjadi 1/9 pangkat 3. Jelas ya. Terus kita lanjut ke nomor kedua, itu 3A pangkat 2 pangkat negatif 3, maaf ya. Nomor B itu 3A pangkat negatif 2, kemudian B pangkat negatif 3. Bagaimana penyelesaiannya? Nah, penyelesaiannya sama seperti nomor pertama. Ingat, pokoknya kalau misalkan kita memiliki sebuah bilangan pokok yang berpangkat negatif, itu kalian cuman harus menambahkan 1/. Nah, di sini yang pangkatnya negatif itu cuman A dan cuman B. Kenapa 3 tidak? Karena 3 ini sebenarnya dia berpangkat 1. Tidak harus 3 itu dimiliki oleh A, tidak ya, karena 3 itu bilangan pokok yang mempunyai pangkat 1. Jadi 3 ini tidak ikut-ikutan ke bawah, jadi tetap di atas. 3 kali, ingat kalau pangkatnya negatif kita tinggal tambahkan saja 1/A pangkat 2 dan kali 1/B pangkat 3, atau ini bisa disederhanakan jadi 3 kali 1 kali 1 jadi 3/A pangkat 2 B pangkat 3 ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi ke nomor nomor C, maaf. Nomor C nya itu adalah 1/2 M pangkat negatif 2 N. Nah, ini juga sama seperti nomor-nomor sebelumnya penyelesaiannya. Kita lihat saja mana di sini yang memiliki pangkat negatif. Jelas yang memiliki pangkat negatif cuman M saja. Yang ini sama yang ini dia tidak memiliki pangkat negatif ya. Yang ini tidak, yang ini tidak. Jadi ini kita tulis dulu 1/2, misalnya berurutan saja ya, kali 1/M pangkat 2 kali N. Maka kalau ini dikalikan jadi 1/2 N per M pangkat 2. Kemudian untuk nomor 1D penyelesaiannya sama seperti nomor sebelumnya. Dan ingat, ini bukan yang ini dia berarti dia bukan berarti pangkatnya negatif, tapi ini bilangan pokoknya yang negatif. Ini tidak berpengaruh pada apapun ya. Seperti pada pertanyaannya, di sini hanya bilangan berpangkat bulat positif ya. Jadi nyatakan bilangan berikut dalam bilangan berpangkat. Jadi ingat, kata kuncinya adalah berpangkat, pangkatnya ya, pangkatnya, ingat ya, itu pangkatnya bukan bilangan pokoknya.
Jadi bilangan pokoknya di sini ini tetap negatif 3/7 yang kita rubah yang ini. Ya, yang X. Yang X ini maaf, yang X ini kan pangkatnya negatif 5. Jadi kita rubah jadi 1/X pangkat 5 kemudian kali 1/Y pangkat 3. Nah, sampai sini kalian sudah benar. Tapi kalau misalkan mau sederhana lagi boleh negatif 3/7 per X pangkat 5 Y pangkat 3. Boleh seperti ini, atau boleh juga kalian menulis jadi negatif 3/7 kali 1/X pangkat 5 Y pangkat 3. Tinggal kalian pilih saja mana yang menurut kalian mudah atau bisa dipahami ya. Seperti itu untuk nomor 1. Kemudian kita bersihkan dulu. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti boleh kalian menanyakan di kolom komentar ya. Kemudian untuk nomor selanjutnya kita bersihkan dulu. Nomor 2, nyatakan bilangan berikut dengan pangkat negatif ya. Pangkatnya harus negatif. Kalau nomor 1 tadi pangkatnya harus positif, bulat positif, sekarang harus negatif. Nah, ini harus pangkatnya harus jadi pangkat negatif. Ini sebaliknya dari yang tadi. Maka jawabannya ini 5 ini tidak ada sangkut pautnya dengan A. Jadi 5 ini mempunyai pangkat 1, sedangkan A itu pangkatnya 2. Jadi kalau misalkan mau ke atas, itu 5 tidak usah dibawa-bawa ya. Jadi ini isinya jadi 1/5 kali A pangkat negatif 2. Ya, jadi seperti itu isinya 1/5 kali A pangkat negatif 2. Atau misalnya 5 mau pindah ke atas juga boleh, jadi 5 pangkat negatif 1 kali A pangkat negatif 2. Atau bisa juga jadi 5 negatif 1 A negatif 2. Tinggal bagaimana selera kalian ingin seperti apa ya. Itu untuk nomor 1. Kemudian untuk nomor 2B, soalnya adalah A, B, dan C per A pangkat 3, B, dan C pangkat 4. Nah, untuk soal yang ini bisa kalian selesaikan dengan mudah. Ingat, A ini dia ini memiliki pangkatnya 1, B juga pangkatnya 1, C juga pangkatnya 1. Per di sini dia artinya bagi. Jadi kalau misalkan satu bilangan, contoh ya di sini dulu saya tulis contoh. Misalkan satu bilangan A per A pangkat 3. Ini bagi ini artinya dia kurang. Bilangan pokoknya sama ya. A dengan A. Kalau sama ini bisa langsung dikerjakan. Jadi A pangkat 1 bagi ini artinya kurang. Kurang 3. Maka isinya jadi A pangkat negatif 2. Seperti itu ya. Ingat kalau bilangan pokoknya sama. Oke. Nah, ini karena bilangan pokoknya sama, maka ini menjadi A pangkat 1 dikurangi 3. Kalau yang B-nya jadi B pangkat 1 kurang 1 kali ya. Kali C pangkat 1 kali dikurangi 4. Jadi ini hasilnya adalah A pangkat negatif 2 kali B habis ya, B-nya habis, maaf, B-nya habis. Karena 1 kurang 1 dia langsung jadi 0. Udah tidak usah ditulis. Kemudian yang C-nya dia hasilnya jadi C pangkat negatif 3. Karena 1 kurang 4 itu hasilnya dia jadi negatif 3. Nah, jadi seperti ini hasilnya. Udah beres ya. Nomor B itu A pangkat negatif 2 kali C pangkat negatif 3. Ya, jelas? Kemudian kita lanjutkan 3/2P pangkat 3. Bagaimana cara menyelesaikannya? Sama saja. 3 ini dia mempunyai pangkat 1, 2 ini memiliki pangkat 1. 3 dibagi 2 dia tidak bisa, maka tetap saja dia jadi 3/2. Nah, yang bisa itu P-nya. P-nya pangkat 3 dia harus negatif. Kalau negatif dia pindah ke atas, tidak usah pakai 1 per lagi. Jadi kali P pangkat negatif 3. Seperti itu. Nomor D itu R pangkat 6 dikali R pangkat negatif 6. Bagaimana cara menyelesaikannya?
karena ini bilangan pokoknya sama R, jadi ini bisa langsung saja. Jadi R pangkat 6 dikali itu artinya dia sama dengan ditambah ya. Kalau kali artinya dia ditambah pangkatnya, kalau bagi dia dikurang. Jadi R pangkat 6 ditambah negatif 6. Maka jawabannya adalah 6 ditambah negatif 6 berarti dia R pangkat 0. Kalau R pangkat 0 dia tidak bisa bernilai negatif karena R pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi bilangan berapapun kalau dipangkatkan 0 dia hasilnya 1 ya. Dua pangkat negatif 2 pangkat 2, misalkan negatif 2 pangkat 2. Karena di sini pangkatnya genap, maka isinya jadi positif 4 ya. Kalau misalkan negatif 2 pangkat 3, karena di sini pangkatnya ganjil, maka isinya jadi negatif. Karena ini contohnya adalah negatif 2 kali negatif 2. Negatif kali negatif dia bernilai positif, jadi artinya 4. Kalau misalkan pangkat 3, maka jadi negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Maka hasilnya adalah negatif 8. Negatif 2 kali negatif 2 ini kan dia positif 4. 4 dikali 2, 4 kali negatif 2, maka isinya adalah positif kali negatif, negatif 4 kali 2, 8. Nah seperti itu. Pokoknya kalau kalian menemukan pangkatnya positif, pangkatnya genap, itu berarti dia hasilnya bakal positif. Satu pangkat negatif 5 pangkat 5 berarti dia karena pangkatnya ini ganjil, berarti dia bakal bernilai negatif ya. Kemudian kita kalikan 5 dipangkatkan 5, maka isinya adalah, tinggal kita kalikan saja 625 kali 5 berapa hasilnya ya. 625 kali 5 ya, 3125 ya. 3125. Jadi negatif 3125. Seperti itu. Kemudian kita menuju ke soal yang C. Negatif 4 dipangkatkan negatif 3. Nah, di sini sama seperti nomor sama seperti nomor B. Bilangan pokoknya kita biarkan saja negatif 4. Yang jadi masalah itu pangkatnya negatif 3 kita bikin menjadi positif ya. Jadi 1 per negatif 4 pangkat 3. Lihat di sini bilangan pokoknya bernilai negatif. Lihat pangkatnya dia bernilai ganjil ya. Dia ganjil. Berarti kalau ganjil dia hasilnya bakal negatif. Jadi artinya dia isinya 1 per 4 pangkat 3 itu 64 ya, negatif 64 karena di sini pangkatnya ganjil, otomatis nilainya negatif karena di sini bilangan pokoknya ganjil ya, ganjil negatif. Yang D 1 per 5 pangkat negatif 3. Nah di sini dia 5 pangkat negatif 3-nya dia ada di bawah atau di penyebut. Bagaimana cara menyelesaikannya? Tetap saja ini jadi 1 per, ini dibuat positif dulu, 1 per 1 per 5 pangkat 3, atau ini kalau di sederhanakan jadi 1 per itu artinya bagi 1 per 5 pangkat 3, atau kita jadikan kali jadi 1 kali 5 pangkat 3, maka ini isinya jadi 125. Seperti itu.
3 pangkat negatif 2 tambah 9 pangkat negatif 2 ya. Sama seperti tadi, kita bikin dulu ke dalam positif. Jadi ini 1/3 pangkat 2 ditambah 1/9 pangkat 2. Ini kalian boleh seperti ini, boleh ini ya, 1/3 pangkat 2 ditambah 1/3 pangkat 2, karena 9 itu berasal dari 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi 2 ya. Artinya 1/3 pangkat 2 ditambah 1/3 pangkat, kalau misalkan kurung ini berarti dia artinya 2 dikali 2 sama dengan 3 pangkat 4 ya. Seperti itu. Boleh kalian mengerjakan seperti ini, tinggal kalian bereskan 3 pangkat 2 itu berapa? 9 ditambah 1/3 pangkat 4. 3 pangkat 4 itu isinya berapa? 81 ya. Jadi boleh seperti ini, boleh juga kalian mengerjakan seperti ini langsung. 1/3 pangkat 2 ini artinya dia 27, maaf 9 ditambah 1/9 pangkat 2 itu 81, langsung seperti ini boleh. Yang ini juga boleh, terserah kalian, tapi saya sarankan yang ini saja supaya cepat. Nah, untuk menjumlahkan bilangan pecahan, maka kalian harus menyamakan penyebutnya. Nih, penyebut ini dengan ini. Memakai apa? Memakai KPK. KPK dari 9 dan 81, dia jawabannya adalah 81. Ini kalian pelajari kelas 5 ya. 81 bagi 9, dia isinya adalah 9 kali 1, 9. 81 kali 8 bagi 81 itu 81 kali 1, dia isinya 1. Jadi isinya dia adalah 10/81 ya, seperti itu. Kalau ada yang tidak mengerti boleh kalian tanyakan. Terus nomor 5 kita hapus dulu. Untuk nomor 5, 5 pangkat negatif 3 ditambah 10 pangkat negatif 2. Nah, ini soalnya sama seperti nomor 5A, ini 5B ya. 5B ini sama seperti nomor 5A. Kita bikin dulu si bilangan ini sama ini menjadi berpangkat positif ya. 1/5 pangkat 3 ditambah 1/10 pangkat 2. Jadi 5 pangkat 3 itu kan 125. 1/125, 1/125 ditambah 1/100. Nah, untuk menjumlahkan bilangan pecahan, kita cari KPK-nya dari 125 dan 100. Jawabannya adalah 500 ya. Cari sama kalian, cari sendiri saja KPK-nya. Nah, jawabannya 500. 500 bagi 125 dia 4. 4 kali 1 isinya 4. Dan 500 bagi 100 dia isinya 5. 5 kali 1 dia 5. 5 tambah 4 maka isinya adalah 9/500. Ini tidak bisa diperkecil lagi ya. Maaf, 9/500. Ini dia tidak bisa diperkecil lagi. Sudah saja isinya 9/500. Ini untuk 5B. Kemudian untuk 5C, untuk 5D kalian sama saja mengerjakannya seperti barusan. Maaf, untuk nomor 4 ya, barusan nomor 4, bukan nomor 5 ya. Nomor 4A, 4B, dan untuk 4C dan untuk 4D itu kalian mengerjakannya sama seperti barusan. Dan untuk nomor 5, nah kali ini nomor 5. Maaf, tadi salah, nomor 4. 5A itu soalnya adalah 2 pangkat negatif 5 dikali 2 pangkat negatif 2. Awas, ingat kalau kali ini tadi saya pernah jelaskan di nomor 1, kali itu artinya dia tambah, artinya dia ditambah. Kalau bagi dia artinya dikurang. Ingat ya. Kalau ini juga berlaku kalau bilangan pokoknya sama ya, pokoknya sama, bilangan pokoknya sama. Bilangan pokok itu yang mana? Yang ini. Bilangan pokok itu yang bawahnya. Nah, ini bilangan pokok. Jadi kalau bilangan pokoknya sama, maka si pangkat ini boleh ditambahkan. Kalau ininya kali tambah, kalau ininya bagi berarti ini kurang. Oke, ngerti sampai situ ya. Terus kita lanjutkan lagi. Terus 2 pangkat negatif 5 ini kita bikin positif terlebih dahulu ya. Jadi ini artinya 1/2 pangkat 5 dikali 1/2 pangkat 2. Boleh seperti ini ya. Boleh kalian juga mengerjakannya nanti seperti ini langsung
langsung saja ya. Jadi boleh seperti ini. 2 pangkat negatif 5 karena kali ini artinya kali ini adalah tambah. Jadi 2 pangkat negatif 5 ditambah 2 pangkat negatif 2 berarti dia ditambah negatif 2 karena bilangan pokoknya sama yaitu bilangan 2 ya. Kali itu artinya tambah. Jadi artinya 2 pangkat negatif 7. Tinggal kita hitung berapa isi dari 2 pangkat negatif 7. Jadi isinya adalah 1 per 2 pangkat negatif 7, maka isinya adalah 1 per 128. 2 pangkat 7 itu 128, bukan negatif ya, karena ini udah dibawahkan. Jadi 1 per 128. Boleh kalian mengerjakannya seperti ini. Nah ini tinggal kalian lanjutkan saja, sama saja. Jadi 1 per 2 pangkat 5 ditambah pangkat 2. Jadi isinya 1 per 2 pangkat 7 sama dengan 1 per 128. Sama saja. Tinggal kalian mau mengerjakannya, mau yang pakai cara yang ke-1 atau cara yang kedua boleh ya. Kemudian yang B, 5 pangkat negatif 3 dikali 5 pangkat 1. Nah ini kebetulan satunya negatif, yang satunya pangkatnya positif. Bagaimana? Sama aja, karena ini bilangan pokoknya 5, maka kalian tulis dulu 5 pangkat negatif 3, ini kali itu artinya dia tambah 1. Artinya negatif 3 tambah 1, maka dia jadi 5 pangkat negatif 2. Dibikin positif jadi 1 per 5 pangkat 2, maka isinya jadi 1 per 125. Seperti itu. Kemudian nomor D. Nah, ini di sini kan kita lihat bilangan pokoknya di sini 2, di sini 2 dan di sini 4 ya. Ini berbeda. Jadi kalau kita mau menjumlahkan ini dan mengurangkan ini karena ini bagi, berarti kita harus menyamakan dulu bilangan pokoknya ya. Kita harus membuat bilangan pokoknya ini sama, yang ini beda ya. Yang 4 kita rubah, caranya adalah 2 tetap dia pangkat 9 dikali 4 itu dia asalnya dari mana? Dari 2 pangkat 2 ya. Dikasih kurung, kasih kurung, kemudian pangkat negatif 3 lagi karena di sini ada pangkat negatif 3 dibagi 2 pangkat 2. Nah, sekarang bagaimana? Tinggal kalian selesaikan yang ini ya. Jadi 2 pangkat 9 kali, kalau misalnya kalian menemukan bilangan pangkat dikasih kurung, kemudian di luarnya ada pangkat lagi negatif atau positif, kalian kalikan saja ini, kalikan. Jadi 2 kali negatif 3, maka dia isinya adalah 2 pangkat negatif 6 dibagi 2 pangkat 2. Ingat, kali itu artinya tambah kalau dalam pangkat, bagi itu artinya kurang, asalkan bilangan pokoknya dia sudah sama. Nih pokoknya udah 2, berarti ketiganya udah sama, baru kalian boleh mengerjakan pangkatnya ya. Berarti ini artinya 2 pangkat 9 ditambah negatif 6 dikurangi 2. Jadi 2 pangkat 9 ditambah negatif 6 berarti dia jadi 2 pangkat negatif 3. 2 pangkat 3, maaf ya, 2 pangkat 3 artinya dia 2 pangkat 3 karena ini positif lebih besar ya. 2 pangkat 3 dikurangi 2, maka isinya dia adalah 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 maka dia isinya adalah 2. Nah ya, kenapa kok 2 pangkat 0 isinya dia adalah 1? Dari sini 2 pangkat 2 misalkan dibagi 2 pangkat 2. Kita sudah tahu bilangan berapapun kalau dibagi bilangan yang sama, dia hasilnya adalah 1. Contoh 3 bagi 3 dia hasilnya adalah 1 ya. 4 bagi 4 dia hasilnya adalah 1. Seperti yang kita ketahui, bagi itu dia artinya adalah kurang, maka 2 pangkat 2 dikurangi 2 adalah 2 pangkat 0. Nah ini kan hasilnya 1. 2 pangkat 2 itu hasilnya adalah 1. Nah, berarti 2 pangkat 0 ini adalah 1. Jadi bilangan berapapun jika dia dipangkatkan 0 maka hasilnya 1. Nah itulah asal mula dari mana kenapa bisa 2 pangkat 0 ini isinya adalah 1. Dari sini ya, bilangan berapapun kalau dibaginya sama dia menghasilkan angka 1. Contohnya 3 bagi 3 dia menghasilkan angka 1. Nah ini juga sama penjelasannya dari sini ya. 2 kurang 2 dia ada 2 pangkat 0. Jadi 2 pangkat 0 dia itu sama dengan 1 karena ini patokannya.
bilangan berapapun dibagi, jika dibagi bilangan yang sama maka hasilnya 1 ya. Mungkin seperti itu saja. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah, nanti kita perbaiki bersama. Jika kalian ingin request tentang pembahasan soal apa, kalian tinggal tulis di kolom komentar. Jika ada yang tidak mengerti pun kalian boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video pembelajaran selanjutnya. Mohon dukungannya kepada kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.